Halo semuanya, kami dari kelas 11 F1 kelompok 1 akan menjelaskan teorema 9 power of a point. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyebutkan anggota-anggota dari kelompok 1 sendiri, yaitu Andika, saya sendiri Azarin, Farel Pandu, Jenny, Michael, dan Rafael. Selanjutnya, langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu penjelasan yang sangat berkaitan erat dengan teorema 9, yaitu kesebangunan dua segitiga. Pada gambar ini, segitiga ABC dapat dikatakan sebangun dengan segitiga DEF bila memenuhi dua syarat tertentu, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar. Contoh sudut yang bersesuaian harus sama besar pada gambar ini, yaitu besar sudut A sama besarnya dengan besar sudut B. Begitupun juga dengan sudut B dengan sudut E, dan sudut C dengan sudut F. Sedangkan untuk perbandingan sisi contohnya, yaitu perbandingan panjang AB dengan panjang DE harus sama besar dengan perbandingan panjang BC dengan EF maupun dengan perbandingan panjang antara CA dengan FD. Mari kita contohkan dengan sebuah bilangan pada gambar. Selanjutnya kita masukkan bilangan-bilangan tersebut sesuai dengan sisi-sisi yang sesuai. Dan jika semua perbandingan tersebut disederhanakan, terbukti bahwa semua perbandingan memiliki hasil yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas teorema 9A. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa garis AD dan BC adalah tali busur yang saling bersinggungan, yang berarti AO dikali DO sama saja dengan BO dikali CO. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa segitiga AOB dengan COD adalah sebangun. Kemudian kita uraikan dengan rumus kesebangunan dua segitiga yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu, jika kita ambil dua perbandingan dari uraian rumus tersebut, dapat kita uraikan kembali dalam bentuk perkalian. Sehingga kita temukan bentuk akhir dari teorema 9A, yaitu AO dikali DO sama dengan BO dikali CO. Jadi saya Rafael di sini akan menjelaskan teorema 9B dan juga 9C. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan teorema 9B dulu. Teorema 9B adalah sebuah lingkaran yang mempunyai garis sekan dan juga garis tangen. Dan teorema 9B ini menyatakan bahwa AP kuadrat sama dengan BP dikali PC. Untuk membuktikan pernyataan ini, maka pertama-tama kita harus membuat garis bantu dari titik A ke titik B. Dan di sini kita sudah melihat bahwa kita memperoleh dua segitiga, yaitu segitiga ABP dan juga segitiga CAP. Nah, pertama-tama untuk membuktikan pernyataan ini, kita pertama-tama harus membuktikan bahwa segitiga ABP ini kesebangunan dengan segitiga CAP. Pertama-tama kita buat aja, kita tandakan saja sudut-sudutnya. Dengan sudut B ini kita bisa tandakan dengan Y, sudut P Z, dan sudut A itu X. Di sini kita juga bisa mendapatkan sudut C dengan menggunakan teorema 9, bahwa sudut ini sama dengan sudut Y, makanya kita bisa tandakan aja ini X. Dengan sudut yang sudah kita tandai, maka kita peroleh sudut A di segitiga ABP itu adalah X, B di segitiga ABP itu adalah Y, dan sudut P di segitiga ABP itu adalah Z. Untuk C di segitiga CAP itu adalah X, A di segitiga CAP itu belum diketahui, maka kita bilang sudut A saja. P di segitiga CAP itu adalah Z. Untuk membuktikan ini adalah segitiga kesebangunan, maka kita harus membuktikan bahwa sudut A sama dengan sudut Y. Kita bisa menggunakan eliminasi. Total sudut dari segitiga tinggal dikurang, ini bisa dicoret, dan kita akan memperoleh Y dikurang sudut A sama dengan 0 dan Y sama dengan sudut A. Maka sudah diketahui bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Nah, untuk mendapatkan rumus ini, pertama-tama kita harus menggunakan sudut perbandingan dengan segitiga ABP dibandingkan dengan segitiga CAP. Jadi pertama-tama kita ambil dari sudut X,
terhadap sisi yang bersesuaiannya. Jadi sudut X di segitiga ABP sisi bersesuaiannya adalah BP, X di segitiga CAP yang bersesuaian adalah AP, itu kita ambil Y di segitiga ABP itu adalah AP, Y di segitiga CAP itu kita tadi udah memperoleh nilai Y, maka yang bersesuaian itu adalah CP, dan Z di segitiga ABP itu adalah AB, CAP itu adalah AC. Maka dari sini kita bisa mendapatkan, tinggal dikali silang, maka AP kuadrat sama dengan BP kali CP atau bisa dibilang PC. Selanjutnya kita akan menjelaskan teorema 9C. Jadi teorema 9C ini menyatakan bahwa BP dikali AP sama dengan CP dikali dengan DP. Untuk membuktikan ini, pertama-tama kita bisa mengambil atau membuat sebuah garis bantu dari titik A ke C dan juga titik B ke D. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini bisa kita menggunakan dari TO3 yang menyatakan bahwa sudut ini yang akan kita tandakan X sama dengan sudut ini. Kita bisa tandakan X juga. Dan sudut ini sama dengan sudut ini dan kita akan tandakan Y. Ini titik P dan kita bisa tandakan Z juga. Dan juga karena ini adalah bidang datar, maka kita bisa bisa mengetahui bahwa ini adalah 180 derajat dikurang Y. Dan ini juga 180 derajat dikurang Y. Dari sini kita bisa lihat bahwa segitiga DBP kesebangunan dengan segitiga ACP. Dengan D itu adalah X, B itu adalah 180 kurang Y, 180 derajat kurang Y, dan Y itu P itu adalah Z. A itu adalah X, C itu adalah 180 derajat kurang Y, dan P itu adalah Z. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita harus menggunakan rumus perbandingan dengan membandingkan segitiga DBP dan juga segitiga ACP. Ini menggunakan sudut-sudut dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Pertama, kita akan menggunakan sudut X di segitiga DBP, maka sisi yang bersesuaian adalah BP, dan X di ACP itu adalah CP. Habis itu kita menggunakan sudut 180 derajat kurang Y di segitiga DBP adalah DP, dan di 180 derajat kurang Y di segitiga ACP itu adalah AP. Habis itu kita memakai sudut Z di segitiga DBP itu adalah DB, dan di segitiga ACP itu adalah AC. Kita hanya menggunakan ini untuk membuktikan rumus ini, maka BP dikali AP sama dengan CP dikali DP. Saya Michael Rodo, absen 19, akan menjawab soal dari yang sudah dibuat oleh Farel Pandu. Jadi di soal pertama ada soal teorema 9B dan soal kedua ada teorema 9A dan B. Nah, di soal yang pertama kita ada sebuah lingkaran dengan garis potong dan garis singgung. Di garis potong kita ketahui B ke C itu 12, C ke P itu 4. Terus kalau di garis singgungnya ini A ke P sama dengan X. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita sudah mendapatkan rumus, yaitu kalau misalnya mau mencari AP, itu adalah AP kuadrat sama dengan PC dikali PC tambah BC. Nah, BC. Nah, dari rumus ini kita bisa mengerjakan soal nomor 1, yaitu AP itu sama dengan X kuadrat sama dengan 4 dikali 4 tambah 12 sama dengan 4 dikali
16. X kuadrat sama dengan ini 64. X kuadrat sama dengan nggak usah pakai kuadrat lagi, jadi X sama dengan akar dari 64. Nah, X sama dengan 8. Baik, kita bakalan ke soal nomor 2. Di sini nomor 2 ada sebuah lingkaran memiliki 2 garis potong dan 1 garis singgung. Dan kita disuruh carilah nilai X dan Y. Nah, cara cari nilai X itu pakai rumus teorema 9B, yaitu langsung aja 20 kuadrat sama dengan 10 dikali 10 tambah X. Nah, terus 20 kuadrat ini sama dengan 400. Terus ini kan karena ini di luar tanda kurung ini, jadi ini bisa pindah ke kiri. Jadi 10 sama dengan 10 tambah X. Nah, terus sama dengan kita ini coret-coret jadinya 40. Terus ini kan 10-nya bisa dipindahin ke ruas kiri, jadi 40 kurang 10 sama dengan X. Terus jadi kita bisa dapat kesimpulan X sama dengan 30. Nah, terus cara untuk mencari nilai Y-nya juga yaitu dengan teorema 9A, yaitu sama dengan 4 kali Y sama dengan 8 kali X nya udah ketemu 30, jadi 8 kali 30, yaitu 4 kali Y sama dengan 240. Nah, nomor 4 nya ini 4 nya ini bisa dipindahin ke sebelah kanan, jadi Y sama dengan 240 dibagi 4, Y sama dengan 60. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, nama saya Andika dan saya akan mengerjakan contoh soal dari teorema 9. Nah, di sini diketahui kalau AY itu 12 cm, DY itu 8 cm, kalau C itu 4 cm. Nah, di sini tuh ditanyanya panjang BY. Jadi panjang B ini sama ini. Nah, pertama-tama kita bikin jawab sini. Nah, kita tulis saja yang tadi kita diketahui dan ditanyanya. Jadi di sini ada AY dikali YC sama dengan BY dikali YD. Nah, di sini kan dikasih tahu kalau misalnya tadi AY-nya tuh 12, jadi di sini kita tulis 12, YC-nya berarti tadi 4 sama dengan BY-nya kan yang ditanya, jadi kita tulis BY di sini. Nah, di sini tulis tadi 8 YD karena sesuai yang diketahui. Nah, ini kita kali 12 kali 4 itu 48 sama dengan BY kali 8. Nah, di sini kita pindah ruas. BY nya jadi di sini. Nah, di sini jadi 48 dibagi 8. Nah, jadi 48 bagi 8 hasilnya adalah 6 cm. Terima kasih. Sekali lagi dan saya akan mengerjakan soal contoh soal teorema 9 lagi. Nah, di sini sama kayak tadi, cuman ini beda nih gambarnya nih. Yang ditanya tetap panjang AB. Di sini diketahui BC itu 6, ED itu 7, DC itu 5. Nah, cara mengerjakannya rumusnya sama aja kayak tadi. Jadi kita tulis ini BC dikali AC sama dengan DC dikali EC sama dengan, di sini BC-nya 6 tulis. Nah, di sini ada perbedaan dikit. Jadi di sini kita tetap dikali, di sini 6 dikali AB. Nah, DC-nya tadi berapa? 5. EC-nya tuh 12. Kenapa? Karena 7 tambah 5 EC. Nah, sini kita turun dulu 6 AB-nya. Nah, 5 kali 12 kan 60. 60-nya dibagi 6 karena dia pindah ruas. Jadi di sini 10 hasilnya. Nah, di sini AB. Habis itu 6-nya pindah lagi ke sini. Jadi hasilnya adalah 4. Ya, terima kasih.